Pintu menghadap pintu tidak masalah kalau presisi, tetapi bukan terhadap pintu utama. Kenapa? Karena pintu utama haruslah pintu yang paling besar ukurannya. Ruko itu kan terbatas ruangannya. Paling nggak ruangan dapurnya nih, kompor itu nggak boleh di bawah kamar mandi WC. Oh, mentang-mentang sempit, kompor itu adanya di bawah tangga atau bertumpukan dengan kamar mandi WC, ya itu nggak bagus. Waktu beli nggak ada masalah, yang menjadi masalah itu mulai renovasi atau mulai membangun rumah, membangun ruko ya. Atau menempatinya. Iya, bagian belakang ruko yang jauh lebih kecil, jadi menyempit nih ya. Apalagi kalau menyempitnya terlalu sangat kecil, itu tentu jauh lebih jelek lagi, lebih buruk ya. Jadi jangan dibeli kalau rumah ruko semacam itu. Jakarta News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music malam hari ini, hari Jumat, sekarang tanggal 5 Agustus 2022 ya. Kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan Pak Kang Pongkian malam hari ini. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam juga Gandaniel, sudah makankah Anda? Belum. Wah, kasihan deh. Saya beruntung, Gimana Pak? saya beruntung Karena sudah kepepet waktunya mau on air, nyampe juga tuh. Cepet banget sih kiriman Gojeknya dari apa tuh tadi apa ya sih mereknya? Kalau nggak salah Kin Chicken Corner. waduh, Dapat makan berarti ini. sate Taichan. Pada Taichan. Jangan iri dong ya. Tapi kalau lihat dari waktu saya mesen, itu saya punya asisten tuh si Yulianto tuh. Dia bilang ada chicken wing, aneka rasa, banyak macam. Dia bilang ada bonbon chicken ala Korea, barbecue spicy Korea sweet. Tapi kan kita orang kuno, Iya. taunya cuma sate. Udah pesan sate aja dah. Taichan aja dah. Tapi murahnya bukan main nih. Gimana Pak Kang? Mukanya bukan main seperti sate abang-abang, tapi enaknya luar biasa. Bukan main. Boleh di kapan-kapan dicoba. Oh, aduh. Tapi lepas daripada itu ingat nggak? Kita ya, kalau nggak salah pertengahan bulan Juli lalu ada cerita mengenai apakah kekeliruan feng shui bisa digantikan dengan perbuatan baik. Ingat nggak? Ya. Artinya apakah berbuat baik bisa dimaknai sebagai feng shui, sehingga feng shui punya analisa nggak perlu deh, yang penting kalau udah berbuat baik pasti kaya gitu. Nah, waktu itu kita udah bahas, bagi sahabat Sonora yang belum mengikuti bisa mengakses video sukses dan kaya buah kehidupan baik dan bijak. Nah, juga Daniel, Ya. jangan ngiri ya. Saya sekarang ini mau mengutamakan berbicara dengan sahabat Sonora ketimbang dengan Anda. Lah. Ya, Anda jadi wasit aja dah, dengeran aja deh. Ya. Diam sih juga jangan, kasih komentar. Saya mau ngobrol sama sahabat Sonora, bukan cuma yang berdomisili di seantero Nusantara saja, tapi sampai mancanegara. Kenapa saya tahu sampai mancanegara? Karena memang komen-komennya banyak dari luar negeri. Oh, wow. Iyalah, ya. Nah, saya jadi teringat dan mungkin begini juga kan. Dulu sekali, ingat gak sih? Mungkin ada belum lahir kali juga kan Daniel. Kita jualan lagu, ingat gak sih? Pernah tahu gak sih ada jualan lagu? Jadi kita milih nih, ada 12 sampai 15 lagu. Mau lagu yang mana, buat siapa, dari siapa, untuk siapa, ucapannya apa gitu. Dulu kalau nggak salah 10 perak apa 100 perak sih ya ucapannya ya. Banyak radio tuh bikin acara begitu tuh juga kan. Nah, sahabat saya ketika itu saya masih ingat, dan mungkin juga sampai sekarang nih ada nih juga Gan Daniel, Ya. sahabat Sonora kita yang masih nggak tahu nih.
disangkanya itu Sonora tuh apa sih? Kok ada sok, ada Nora gitu. Wah, begitu. Ya kalau sok kan itu kan berlagak, suka pamer. Ya. Saya bilang, ya saya juga sok tahu sih. Ya nggak apa-apa dong, mau sok juga, mau angku kayak. Yang penting kalau acaranya itu memang berbeda dengan acara orang lain, ya pamer sedikit boleh-boleh aja dong. Kalau mau dibilang Nora, lu lihat saya bilang, kalau kita nonton peragaan busana, tuh pakaian yang miring-miring, yang kelihatannya nggak ada yang make tuh kalau di luar catwalk. Tapi narik perhatian nggak juga kan Daniel? Menarik, Pak. Ya, sampai nama perancangnya naik dong. Akhirnya rancangan dia jadi mahal dong. Nah, apalagi sekarang juga kan Daniel. Kita acungan jempol nih buat anak-anak muda yang dengan idenya bikin Citayam Fashion Week. Betul. Ya luar biasa. Kita 2 jempol tuh kasih pujian juga kan. Ya. Nah sekarang saya baru ngerti juga kan. Kenapa apa sih artinya Sonora itu? Nah bagi sahabat Sonora yang juga belum ngerti, tolong didengerin nih. Itu artinya suara yang terdengar menyenangkan. Bukankah begitu? Aduhai. Jadi udah puluhan tahun saya baru paham itu, ya. Nah, tapi nggak ada kata telat dong, ya. Nah, juragan hoki semuanya harus tahu itu. Ternyata suara yang menyenangkan itu juragan Daniel. Ya, karena apa? Karena beritanya selalu up to date menyenangkan tuh. Termasuk ketika acara kita aja ada berita mengenai kondisi lalu lintas. Menyenangkan juga karena banyak menampilkan pengetahuan. Iya. Baik itu mengenai aspek kesehatan, olahraga, psikologi, otomotif, banyak sekali yang dipersembahkan oleh Sonora, ya toh? Betul. Juga menyenangkan karena musiknya memang begitu indah, ya. Yang menyenangkan itu tentu saja mengundang senyuman, betul nggak juga Kak Daniel? Ya. Dan kebahagiaan. Keduanya itu menandakan hadirnya keselarasan. Keselarasan tentu saja merupakan modal bagi kita untuk berumur panjang dan juga meraih kekayaan. Ya nggak? Betul. Nah, Panjang sejahtera kaya raya. iya, dan yang lebih penting lagi, Sonora memang tidak pernah membedakan kelas pendengarnya. Ya. Mau kelas mana boleh-boleh aja, ya. Boleh dengerin musiknya, boleh ngambil manfaat dari pengetahuannya. Ya. Tapi kok jadinya sepertinya saya yang jadi Sonora nih. Loh, ya nggak apa-apa. Enggak, sok juga, Nora juga gitu. Bukan Sonora tapi soknya juga, Noranya juga. Pak Kang ngomong-ngomong, Sonora ini ulang tahun ke-50 kan? Pak Kang sudah tahun keberapa nih? Tahun di Sonora? ke-14 mau masuk ke-15. Luar biasa. Nah, memang nih kalau hari ini nih, Juragan Daniel, Ya. hari ini kan hari Jumat nih, tanggal 5 bulan 8 tahun 2022. Betul. Kalau nggak salah, ulang tahunnya kan tanggal 8 tuh, Tanggal 8. Senin besok. Nah, kalau kita percaya kotak-katik angka, 8 itu kan artinya apa? Angka sesuatu angka yang nggak pernah putus. Betul, lingkaran semua. Betul, dan angka 8 itu bunyinya Fatcai. Baca. 2 kali 8 kan? 8 bulan 8. Jadi makin kaya berganda. Ya, kita harapkan kita juga kecipratan nih. Ya, kekayaan tadi dan juga sahabat Sonora dimanapun berada, mau yang di Indonesia, di mancanegara. Karenanya juga Daniel, agar semuanya memperoleh rezeki yang berlimpah, kita sama-sama ngucapin selamat deh. Ya. Ya, selamat ulang tahun ke-50 Radio Sonora FM. Ya. Semoga gairah mengabdi, para pengurusnya, reporternya, penyiarnya termasuk Daniel, kontributor acara dan pendukungnya. Termasuk Kang Hokian. Thank you. Takkan pernah melemah. Amin.
Bahkan makin hari makin bergelora. Dengan begitu, sonora, rangkaian suara yang terdengar menyenangkan itu, tak semata menyatukan suara dan sukacita pendengarnya, melainkan aktif berpartisipasi dalam mempersatukan NKRI kita tercinta agar kelak semakin berjaya. Sonora, rangkai suara, satukan Indonesia. Merdeka. Merdeka. Terima kasih loh Pak. Kita sudah sebentar sekalian ya, kita bahas pastinya setelah jeda ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat Sonora di sesi yang kedua malam hari ini, ya masih merayakan menuju 50 tahun radio Sonora Rangkai Suara Satukan Indonesia, Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Hong Kian. Mari Pak Kang. Oke, juga Gan Daniel. Ya, Kita mulai? mari kita mulai. Oke, saya mau menjumpai seorang penanya. Pertanyaannya ini udah diupload lama sebetulnya. Ya, ya. Dari Juva Interior Rizky pada video tip Feng Shui pintu utama. Mau tanya Pak Kang Singhuat katanya. Jadi yang ditanya saya punya putra sebetulnya. Ya, jawab bapaknya ya. Bapaknya. Ya nggak apa-apa deh ya. Kalau pintu utama masuk lalu ruang tamu lebar 4 meter, dalamnya 7 meter, jadi ruang tamu dia 4 kali 7 nih. Ya, gede. Besar, ini bagus banget ya. Jadi kalau punya mulut lebar, orang yang mulutnya lebar itu dengan rahang yang besar, itu hokinya gede juga kan. Ya, jadi kalau kita membicarakan raja wajah seperti itu. Jadi kalau mulut lebar itu hokinya besar gitu ya. Umurnya panjang, hokinya luar biasa. Nah, dia tanyanya begini nih. Lurus pintu utama ada pintu ke arah ruangan meja makan, boleh tidak? Nah, lurus dari pintu utama ada pintu lagi ke ruangan meja makan, boleh nggak juga Gan Daniel? Boleh. Ayo, bingung kan? Kalau Lupa. dia dapur kan nggak boleh Pak. Pintu menghadap pintu tidak masalah kalau presisi, tetapi bukan terhadap pintu utama. Kenapa? Karena pintu utama haruslah pintu yang paling besar ukurannya. Sehingga kalau dia berhadapan dengan pintu yang lain, dia pasti akan berpotongan, betul nggak? Iya. Jadi nggak boleh dong ya. Iya. Nah, jadi kalau pintu kamar dengan ukuran yang sama besar dan dihadapkan secara presisi boleh, tapi terhadap pintu utama tidak boleh, terhadap pintu yang lainnya termasuk pintu ke ruang bagian dalam rumah, tak kecuali ya pintu ruang makan tersebut juga Gan Daniel. Ya. Kita maju ke Vini Indrawaningsih. Selamat malam. Pada video tanya jawab ke 04, aturan feng shui rumah kecil agar tetap hoki. Jadi siapa bilang rumah kecil nggak bisa hoki? Malam Pak Kang. Pak Kang buat aturan feng shui untuk ruko dong Pak.
Dan bagaimana menyiasati kalau beli ruko yang sudah jadi? Makasih Pak Kang. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai ruko juga diajukan oleh Finmal pada video kapan kaya raya. Baru masuk 1, keluarnya 3, boros dong ya. Selamat malam Pak Kang. Kalau tinggal di ruko bagaimana? Lantai 1 toko, pintunya besar. Terus naik lantai 2 ada pintu lagi sebelum masuk area rumah. Yang mana yang disebut pintu utama Pak? Ya, kemudian kalau ada penanya lagi masih seputar ruko juga nih dari Anen TV. Pada video mau kaya ruang tamu harus ada. Kalau rukonya tidak besar dan untuk barang dagangan aja sudah banyak, gimana mau punya ruang tamu? Ayo jawab dong. Wah, iya ya. Nggak usah di ruang tamu. Gini. Tadi kan dia tanya bagaimana kalau dimintai tolong untuk aturan feng shui untuk ruko ya. Ya. Beberapa hal yang patut dipedulikan ketika hendak membeli ruko atau bukan. Tolong sahabat Sonora catat. Karena seringkali juragan yang udah ditanya terus. Betul. Kadang-kadang mereka nggak berpikir ya investasi pulsa sedikit demi sesuatu yang informasi yang baik, kenapa sayang sih ya. Nah, tolong ini dicatat supaya jangan mengulang-ulang gitu toh. Belakang ruko lebih lebar daripada depannya tak sesuai feng shui. Ya. Jadi belakang ruko lebih lebar daripada depannya. Orang bilang kan ngantong ya kan? Betul. Itu aja sebetulnya nggak sesuai. Kenapa? Karena ada bagian yang hilang juga kan. Ya, kalau kita bagi 9 itu mesti nggak sama rata dong. Paham nggak? Nah, namun bagian belakang ruko yang jauh lebih kecil, jadi menyempit nih ya. Apalagi kalau menyempitnya terlalu sangat kecil, itu tentu jauh lebih jelek lagi, lebih buruk ya. Jadi jangan dibeli kalau ruko semacam itu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah sirkulasi udara harus bagus. Nggak boleh ada udara yang terhambat. Jadi kita bisa merasakan kalau kita masuk tuh kok pengap gitu kan. Nah, lebih bagus lagi kalau pada belakang ruko terdapat halaman terbuka walaupun tidak terlalu luas. Jadi ada perputaran sampai ke belakang ruko begitu ya, walaupun sisa ruangan di belakang kecil sekali juragan Daniel. Pantangan tangga, nah pantangan tangga harus diperhatikan. Karena ada orang yang bikin ruko itu tangganya tuh pas buka pintu rolling door-nya ada tangga langsung naik ke atas dengan harapan kalau misalnya lantai 2 mau dikontrakan kan bisa dong ya. Betul. Nah, memang kalau mau dikontrakan sih boleh-boleh aja gitu ya, nggak ada masalah ya. Nah, tetapi kalau untuk dipakai sendirian sampai ke atas jangan. Sebaiknya tangga itu harus dari bagian dalam naiknya ke arah bagian luar dan bentuk tangganya sendiri. Jangan pakai tangga spiral. Yang bagus tuh yang bentuknya L, bentuknya U. Sejelek-jeleknya tuh yang bentuknya kayak semacam tangga monyet. Tahu nggak tangga monyet nggak juga kan? Aneh, Pak. Tangga monyetnya kayak apa, Pak? Tangga monyet tuh tangga yang cuma bisa diberdiriin. Kadang-kadang orang bopong-bopong tuh juga tangga monyet. Oh. Ya? Iya. Iya, yang penting harus dihindari tuh cacar monyet, jangan tangga monyet. Nah, kalau tangga monyet itu kalau dipasang, tapi ya kalau terlalu lempeng kan orang susah naik dong ya. Harusnya dimiringkan sesuai dengan kemiringan yang baik, ya. Nah, jadi tentu saja di luar itu harus diperhitungkan mata anginnya harusnya yang cocok. Nah, kemudian karena ruko itu kan terbatas ruangannya. Paling enggak ruangan dapurnya nih, kompor itu nggak boleh di bawah kamar mandi WC. Oh, mentang-mentang sempit. Kompor itu adanya di bawah tangga atau bertumpukan dengan kamar mandi WC, ya itu nggak bagus. Kompor juga nggak boleh berada di bawah, di atas, di samping ruang tidur. Kemarin kita udah bahas, bisa timbul pelecehan, ya. Terutama pada anak-anak gadis.
Dan kompor juga tidak boleh berhadapan langsung dengan sink atau wadah air lainnya. Suami istri aja gampang ribut, hoki pun bisa mental kemana-mana. Dan hal lainnya misalnya, ruang tidur ya pada lantai 2 tidak boleh berhadapan dengan tangga turun. Ngerti nggak juga kan? Iya betul. Ya, jadi kalau kita buka pintu kamar, tangga mau ada ke bawah gitu, bukan ke atas ke lantai yang lebih tinggi ya. Kepala ranjang harus pada sudut diagonal terjauh dari pintu masuknya. Pintu kamar mandi WC di dalam ruang tidur jangan berhadapan dengan pintu kamar ya. Nah, lain-lainnya simak video terkait yang telah dipublish pada YouTube channel FSA. Nah, teruntuk Anen TV. Kalau dagangannya sudah bertumpuk nih, dia bilang kan udah bertumpuk tadi banyak berarti usahanya udah lancar dong ya. Barangnya banyak dia bilang. Nah kalau udah lancar begitu berarti bidang bisnisnya cocok dong. Iya. Kalau bidang bisnisnya cocok ya lanjutkan saja. Nah nanti kalau mau lebih maju ya cari posisi rumah dengan kedudukan yang benar ya. Dengan posisi yang penataan bagian dalam yang juga lebih benar lagi. Ya ada pertanyaan terakhir bisa waktunya? 1 menit Pak kan? Oke, maka di PON TV pada video tanya jawab ke 04 aturan feng shui rumah kecil agar tetap hoki. Ya. Halo Pak Kang, bolehkah sharing tip untuk ruko yang susah ventilasinya tetapi feng shui-nya bisa tetap bagus? Ruko lagi nih juga kan? Ya. Nah, ventilasi sangat diperlukan memang. Memang kalau kita pasang AC, pasang air condition, itu bisa membantu dia menarik udara panas dari dalam rumah, memasukkan udara yang dingin ya, apalagi begitu juga dengan exhaust fan dong ya. Namun kalau pasang AC kan siang malam harus nyala, rekening listrik naik. Oh iya benar. Nah kalau susah ventilasi ya, kalau dibilang susah apa sih yang susah ya nggak? Paling enggak kita pernah lihat nggak sih ada exhaust fan yang buat industri yang bulat muter-muter itu di atas? Ya itu kan bisa dipasang ya pada bagian atas ya. Iya, paling enggak itu aja lah jalan keluarnya ya. Nah, kalau itu udah diatur, nggak usah AC, ini juga udah sangat membantu dan rezeki juga akan datang perlahan-lahan. Begitu juga kan Daniel. Pas nggak 1 menit? Pas di menit ke-30. Sip. Kita jeda sebentar sahabat Sonora, kita akan bacakan pertanyaan Anda setelah jeda berikut ini. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari ke-8 aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan Feng Shui hingga jam 8 malam nanti. Bahkan masih ada dibahas dari YouTube. Oh cukup dong, ini waktunya untuk yang bertanya langsung. Baiklah, mari kita ke WhatsApp. Yang sudah bergabung malam hari ini ada Jin Liung. Jin. Iya, Delta Juliet India Nancy. Iya. Pasti London India Oscar Ultra Nancy Go. Oke. Jin Liung, betul ya? Oke. Tanggal 12. Tanggal 12. Bulan 1. Bulan 1. Tahun 65. Tahun 65. Kok Imlek tulisannya ya? Kalau Imlek kan bukan 65 bahkan ya? Iya. 1965. Kalau tahun 65 dia sekarang umurnya sudah
600 tahun ya, hampir 600 tahun, 500 tahun lebih. Bagaimana? Kita keep dulu kalau Nggak gitu ya. apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu tanggal 12 Bulan 1 bulan 1 tahun 65. tahun 65, sebentar. Nasional berarti. Bukan. Oh bukan. Tanggalnya Imlek tapi tahunnya nasional begitu ini ya. Betul. Oke. Semoga betul ya Bapak Jin Liu ya yang dimaksud ya. Kalau salah ya terima nasib deh ya. Ya mohon maaf ya. Tanggal 12 bulan 1 tahun 2516 ya. Itu kalau dikonversikan Dan nasional. ke internasional 13 Februari tahun 65 sionya ular kayu. 13 Februari 1965. Betul. Jadi Imleknya tanggal 12 bulan 1, tahunnya dia keliru, bukan 1965 tapi 2516. Oke. Jamnya? Gimana Pak kan? Jamnya Jam 4 pagi. jam 4 pagi. Jadi pertanyaannya adalah pintu rumah dan usaha ini menghadap ke sebelah timur. Usahanya kelontong Pak kan? Apakah cocok? Kalau usahanya kelontongan, itu berarti dia cocok sekali, mestinya maju. Nah, pintunya ke timur. Nah, ke timur ini pintunya tegak lurus atau miring. Ya, kalau dia tuh usahanya di rumah, pada umumnya tuh pintu tegak lurus jalan. Kalau dia tegak lurus jalan, berarti kedudukannya barat. Jadi selama ini, Juragan Jin Leong ini nggak pernah mengikuti acara kita. Jadi dia masih berpedoman pada pintu, arah pintu kemana. Padahal kan kita sudah bilang, kita tidak mempedulikan posisi pintu, tetapi posisi kedudukan. Posisi kedudukan itu adalah kalau rumah itu persegi beraturan, dia opposite antara depan dengan belakang. Kalau depannya timur, pasti belakangnya barat. Nah, kalau belakangnya barat, berarti selama ini Juragan Jin Leong ini pastinya majunya cukup bagus. Ya, malah kalau penataannya tidak ada yang berpantangan, tentu kemajuannya luar biasa hebat. Nah, pantangannya seperti apa? Tentu saja Juragan Jin Leong harus rajin menyimak video-video yang sudah dipublish pada Feng Shui Enthusiast FSA. Baiklah, semoga menjawab. Saya ke Suryadi. Suryadi. Ya, Sierra Ultra Romeo Yankee Alpha Delta India Spasi Tan Tango Alpha Nancy. Oke. Tanggal 6 Tanggal 6 bulan 4 tanggal 6 bulan 4 1951. 1951 Ya, jam 10 pagi. 10 pagi. Jadi berkeinginan untuk kontrak satu ruko lagi, ya kan? Dia ruko malam ini. Ruko ini menghadap ke selatan, Pak kan? Apakah cukup baik untuk tinggal dan buka usaha? Oke, cukup bagus. Bagus ya? Ya. Oke. Usahanya bidang apa, ada dikasih tahu? Sebentar, ini pertanyaan selanjutnya kesehatan, baju, itu saja Pak kan? Ya, kalau dibilang kesehatan sebetulnya nggak ada yang mengkhawatirkan. Yang perlu dijaga cuma pencernaan aja, bagian lambung, ma gitu ya. Paling-paling laginya ke usus. Itu aja yang harus dijaga. Lain-lain nggak ada, dan nggak ada anjuran untuk menggunakan warna yang khusus ya untuk Juragan Suryadi Tan ini ya. Kan kalau beli rumah itu, beli ruko itu waktunya beli terserah ya? Waktu beli nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu mulai renovasi atau mulai membangun rumah, membangun ruko ya. Atau menempatinya? Iya. Nah, Syok Lenji tahun ini bagus dong. Jadi terserah dia mau pindah pun nggak ada masalah ya. Bidangnya nggak dia jelaskan. Yang penting sudah oke posisinya, lumayan lah, udah cukup bagus. Baik. Ya. Oh iya, saya mau tambahkan sedikit. Tadi dia bertanya soal kesehatan. Ya. Kalau kesehatan dia banyak mengalami gangguan,
Mungkin selama ini rumahnya tuh kalau dia kontrak, mungkin dia pindah-pindah. Kalau selama ini dia menghadap timur, timur laut, barat daya gitu ya, atau menghadap ke tenggara, walaupun bidang bisnisnya cocok, dia susah untuk mengalami kemajuan, bahkan seringkali mengalami sakit penyakit. Oh, oke. Walaupun tadi saya bilang dia tuh, iya. Baik, semoga jelas ya Pak Suryadi ya. Saya ke Yuli Pak kan. Yuli wanita. Wanita ya, Yankee Ultra London India. Oke. Tanggal 3. Tanggal 3. Bulan 9. Bulan 9. Tahun 85. Tahun 85. Jamnya 2 dini hari. 2 dini hari. Oke. Kemudian ada data teman usahanya, ada Dwi. Delta. Dwi ini laki perempuan? Ya, perempuan juga. Perempuan juga? Ya. Oke. Tanggal 22. Tanggal 22. Bulan 2. 22 bulan 2. Tahun 85 juga. Tahun 85. Jamnya 14.25. 14.25. Jadi yang pertama, Yuli ini bekerja di distributor kertas tapi mau resign dan mau join usaha dengan Dwi. Apakah cocok? Dan Kalau kita berbicara Yuli nih ya, khusus Yuli ya, ya, Yuli itu orang yang nggak pernah sakit loh. oke. Ya paling batuk-batuk, flu-flu kecil itu oke ya. Kecuali dia sendiri yang merusak kesehatannya dengan misalnya minum alkohol, ya, atau dia banyak merokok, atau gaya hidup yang nggak benar, ya. Dia tuh mestinya nggak pernah sakit, gitu, sehat selalu. Dan dia juga boleh berbisnis bidang apapun dia cocok, nggak ada yang dia nggak cocok, ya. Nah, kalau kita berbicara dia sebagai kepala keluarga, maka dia harusnya punya rumah yang tusuk sate. Nah kalau dia bisnis pun sebaiknya tempat bisnisnya itu tusuk sate. Oh, malah yang tusuk sate? Betul ya. Nah tusuk satenya yang bagaimana? Yang menghadap ke utara atau ke selatan? Wah pas Pak, kan Ya. rumah saya dan pintu utama menghadap utara Pak. Kata siapa? Ini kata Yuli. Oh ya oke dong ya. Oke. Tapi kalau depannya tusuk sate dia lebih cepat maju. Nah, tetapi sekarang dia mau bermitra bisnis dengan Dwi. Ya. Dwi cuma cocok di 2 bidang, bidang tanah dan bidang air yang terbaik. Wah, pas lagi Pak kan mau buka usaha minuman Pak kan. Nah, kalau dia minuman, maka sebaiknya kalau tempat itu bukan tusuk sate, mestinya Dwi lah yang pegang. Oke. Ya boleh saling membantu, tapi Dwi sebaiknya lebih mengambil peran sebagai leader gitu. Ya. Kalau bukan tusuk sate. Iya, Kalau tusuk sate dan menghadap utara, Yuli yang pegang. betul sekali. Kalau ada makanannya apa cocok Pak? Kalau makanan ya, kalau buat Yuli apa yang dia nggak bisa? Semua bisa. Kalau buat Dwi, dia cuma air Dan tanah. tantannya. Siap. Wah, cocok nih ya. Selamat bekerja sama Yuli dan juga Dwi. Semoga laris usaha makanan dan minumannya. Jangan lupa ajak kami buat icip-icip ya. Nah, itu dia yang penting ya. Kita menunggu Pak Kang ya. Baiklah, selamat menunggu juga. Kita akan jeda sebentar. Oke. Kembali di sesi yang keempat saat lagi. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil,
dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sesi yang terakhir, sahabat Sonora. Kita lanjutkan, bahkan. Oke. Hari ini banyak yang mengkolaborasi nih. Bukan. Ferawati. Ferawati. Victory Echo Romeo Alpha Washington Alpha Tango India. Oke. Tanggal 20 Tanggal 20 bulan 2 bulan 2 tahun 84 tahun 84 jam 5 pagi. jam 5 pagi. Ini akan joinan kerja dengan adik perempuan namanya Febriani. Febriani. Yang ini pakai Fanta Echo Bravo Romeo India Alpha Nancy India. Oke. Tanggal 29 bulan 2 tahun 88. Wah, ini enak dong ya. Kenapa, Pak? 29 bulan 2 88 itu irit loh, ulang tahunnya 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Jamnya 17.30. 17.30. Kita mau nunggu kue ulang tahunnya, bukan main. Dimakan tahun ini, habisnya 4 tahun lagi. Usahanya lawan terima kan? Kira-kira cocok dan bisa majukan? Sangat. Oh, sangat? Iya. Oke. Bisa kerja Sangat barengan berarti, cocok ya. Cuma satu hal yang harus dipedulikan oleh mereka, bahwa kakak beradik ini kan yang bersio tikus dan bersio naga. Kedua-duanya tuh sio yang saling lengket gitu, saling harmonis hubungannya. Namun cara berpikirnya itu berbeda. Dan kedua-duanya mau bawa pandangannya sendiri masing-masing. Kedua-duanya merasa mereka dirinya ada yang lebih pintar, lebih tahu. Nah, ini yang bisa menjadi hambatan bagi kemajuan gitu. Jadi kalau memang obsesinya maju bersama sebagai kakak beradik, harus bisa saling mengalah. Ya, jadi perbedaan pendapat harus dibicarakan baik-baik. Dan keduanya harus mampu menggenjot semangatnya, jangan biarpet gitu ya. Apalagi Ferawati disiplinnya lemah. Kalau Febriani itu disiplinnya tinggi tapi maunya selalu perfect. Nah, ini juga takutnya menjadi ganjalan buat kakaknya toh. Ya, sepanjang itu bisa ditanggulangi, maka kemajuan mereka akan luar biasa bagus. Oke. Kalau usaha sendiri-sendiri juga oke, Pak? Oke, bagus. Tadi lebih cocok berarti untuk Ferawati bidangnya apa? Air ya? Kedua-duanya cocok di bidang berunsur tanah, berunsur air, dan berunsur campuran daripada keduanya itu. Oh, sama dua-duanya? Iya. Oh, oke, baik. Perlu dibantu baju warna apa, Pak? Warna merah yang paling cocok. Banyak-banyakin warna merah? Betul. Untuk dua-duanya? Betul. Wah, aduh, silau ya rumahnya ya. Rumah merah. Baik, semoga menjawab. Saya teruskan dulu dengan selamat malam untuk Tejo, Pak. Tejo. Iya, Tango Echo Juliet Oscar. Oke. Tanggal 11 Tanggal 11 bulan 3 bulan 3 tahun 67. tahun 67 Jamnya jam 12 siang. jam 12 siang. Ini beberapa kepercayaan yang ingin ditanyakan, Pak. Ya. Yang pertama, di kompleks perumahan, rumah bersebelahan dengan kakaknya istri. Dan kalau beli yang di sebelahnya kakak dan di sudut, apakah cocok? Jadi 3 rumah berjejer dengan saudara kandung, apakah boleh? Nggak bisa jawab sudah kan. Karena feng shui bukan kepercayaan asalan. Oke. Karena harus tidak ada urusannya dengan feng shui ya?
nggak ada, harus dihitung. Kalau memangnya cocok berjejer, mau 7 saudara berjejer ya nggak apa-apa. Mau 12 berjejer juga nggak apa-apa. Bisa bikin kesebelasan, 1 cadangan, toh? Nah, nggak ada itu ceritanya boleh atau enggak gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya secara begini, oh nggak boleh gitu. Jadi harus dihitung berdasarkan data analisisnya. Ya, baik. Kepercayaan yang kedua, Pak Kan. Ya. Mau bangun rumah dari mulai merobohkan namun belum mantu, apakah boleh karena orang tua kami sudah meninggal? Belum mantu. Ya, belum menikahkan anak. Oh, kalau begitu, kalau anak masih kecil, bagaimana Ya, ya? boleh merobohkan rumah ya. Iya. Oke. Eh, Baik. Jadi ada, tidak ada hubungannya dengan feng shui lagi. Kepercayaan kita nggak tahu ya. enggak ada ya. Jadi kalau kita nggak menghitung, kita nggak bisa tahu. Memang ada beberapa analisa yang menyarankan kalau belum usia 40 tidak boleh. Tapi itu ada hitungannya dan itu jarang terjadi ya. 1000 mungkin baru 1 gitu ya. Dan jadi nggak ada ceritanya pakai acara kepercayaan. Ya. Feng Shui adalah hitungan. Seperti kemarin kita berbicara, Feng Shui itu sebetulnya nggak perlu dihitung. Yang penting kalau lu berbuat baik aja udahlah hoki datang. Padahal yang berbuat baik di dunia ini banyak sekali. Ya. Bahkan orang kalau udah kaya malah kalah baik sama orang yang udah Ya. yang banyak bukan semua loh ya. Ya. Yang lebih baik tuh orang susah. Jadi banyak orang susah buat dirinya aja nggak bisa mencukupi, dia bisa tolong orang lain. Ya. Ya, tetapi hidupnya selamanya ya begitu aja, nggak maju-maju. Jadi tanpa dihitung kita nggak bisa dengan berbuat baik aja. Jadi kalau kita hanya bisa berbuat baik aja terus kaya, semua sekolahan tutup aja. Iya toh? Ya, ya, Nggak ya. perlu belajar. Baiklah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah waktunya untuk bangun rumah dan merobohkan. Betul, Kan? betul, Ya. betul. Dan bangun pun harus dihitung kapan yang bagusnya, jangan ketika lagi ciong gitu toh. Oke. Apalagi? Aduh, sudah jam 8. Saya tuntaskan. Ruangan dapur kalau tidak diberi pintu apakah boleh? Oh, nggak ada masalah. Ruangan dapur menjadi satu kesatuan sama ruangan makan juga tidak ada masalah. Nggak mesti dia menjadi satu ruangan tertutup. Yang penting pantangan-pantangannya kita hindari. Nah, untuk pantangan-pantangan itu setidaknya ada 6 edisi yang perlu disimak ya. Kalau mau sukses atau apa judulnya, ya pedulikan jangan melanggar pantangan dapur gitu toh. Tapi banyaklah kita berbicara soal dapur dari zaman dulu ya, Juragan Daniel ya. Jadi habis ini langsung saja buka YouTube-nya, cari Feng Shui Enthusiast FFA bersama Kang Hong. Betul sekali. Ya, kita pamit di sini Pak Kang. Selamat malam, terima kasih. Oke, Juragan Daniel, mudah-mudahan pembicaraan kita mencerahkan ya, membuka mata hati sahabat sonora kita dan tidak lagi berpikir bahwa Feng Shui itu adalah sesuatu yang mistis. Ya. Pada Feng Shui itu adalah sebuah pengetahuan yang harus dianalisa secara akurat ya. Baik. Jadi dan mudah-mudahan acara kita ini apa yang kita sumbangsikan walaupun kecil mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat sonora di belahan bumi manapun Baik. juga. Terima kasih Pak Kang. Sampai ketemu minggu depan. Sampai minggu depan juga Gadadil, sukses selalu, selamat ulang tahun sonora.